Waalaikumsalam, boleh masuk nggak? Oke Ibu. Boleh duduk ya Mbak. Duduk nyaman. Iya Ibu, nyaman banget kursinya. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Dibilang baik juga enggak sih Bu. Sebenarnya ada hal yang mengganjal gitu di hati saya. Oh, hatinya ada yang ganjal gitu ya, makanya kesini gitu. Bener banget Bu. Kayak aku tuh bingung gitu loh mau gimana ini. Sepertinya Mbak ini punya masalah yang berat gitu ya. Dibilang berat sih juga nggak terlalu berat Bu, tapi kayak mengganjal banget gitu di hati. Baik. Sepertinya saya juga belum pernah ketemu sama Mbak. Apakah Mbak ini pernah konseling di sini atau belum? Belum pernah sih Bu, makanya ini my first time experience Bu. First time experience ya. Yes. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Fadila Indaristama. Ibu bisa panggil aku Dila. Oh, baik Mbak Dila. Perkenalkan saya Sabita. Biasanya anak di sini tuh panggil saya Bu Dita gitu. Kan ini merupakan konseling pertama Mbak ya. Mbak ini kelas berapa ya kira-kira? Aku masih kelas 10 Bu, makanya aku belum kenal Ibu Bita. Ini baru pertama kali ketemu. Oh, masih kelas 10 ya. Berarti masih baru dong di sini. Iya Kak. Oh, gimana dengan sekolahnya? Apa udah nyaman sama teman-temannya atau masih perlu kenalan lagi? Kalau teman-temannya sih baik sih Bu, tapi aku tuh kayak takut gitu loh Bu. Gimana ya? Kayak takut gitu loh Bu kalau kenalan sama orang baru. Oke, ini berarti konselingnya itu tentang kamu nggak bisa kenalan sama orang yang baru ya, gitu kira-kira. Iya Bu, tentang itu aku tuh kayak masih denial gitu di hatiku. Baik, sebelum kita mulai konselingnya, Ibu izin meminta waktu konseling. Nah, kita kan ini juga mau selesai ya jam istirahatnya. Gimana kalau kita konseling selama 20 menit? Gimana, apakah Mbak Fadila bersedia? Bersedia Bu, yang penting saya cerita dulu Bu, karena kayak udah mengganjal gitu, nggak punya temen. Baik, selama 20 menit ini kalau dirasa cerita Mbak Fadila belum tersampaikan dengan baik, Mbak Fadila juga bisa menghubungi saya lagi untuk sesi konseling yang berikutnya gitu. Boleh Bu kayak gitu? Boleh banget Mbak Fadila. Oh iya Bu. Untuk menyingkat waktu juga nih, apakah Mbak Fadila siap untuk cerita atau masih perlu waktu? Tapi ini nggak nyebar kan Bu? Nggak nyebar dong, karena kan rahasia. Kok selama konseling ini kan yang tahu cuma Ibu sama Mbak Fadila aja, jadi nggak bakalan nyebar kemana-mana gitu. Beneran ya? Beneran. Oke, jadi aku udah siap kalau gitu Bu. Oke Mbak Fadila, kalau udah siap boleh diceritakan garis besarnya gimana masalah Mbak Fadila itu. Oke. Ibu izin saya bicara juga ya. Iya ya, boleh Bu. Jadi begini Bu, kan aku sekarang kelas 10, pastinya kan kenal orang baru. Ya. Tapi tuh aku kayak merasa sulit gitu loh Bu, ada kayak apa ya, jarak di hati aku itu, kayak gimana ya jelasinnya Bu. Kalau kayak aku tuh takut dikecewain sama orang itu Bu. Oke Mbak Fadila, kan Mbak Fadila ini merasa takut atau dikecewain sama orang yang baru dikenal sama Mbak. Nah sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa goals yang ingin dicapai setelah konseling ini, setelah Mbak mengikuti konseling ini buat mengenal orang baru? Apakah ada goals atau lain sebagainya? Aku kayak ingin tuh, goalsku ya, aku ingin bisa lebih gampang gitu sama orang baru, kayak lebih introvert kan, kayak lebih bisa akrab gitu loh Bu, kayak asik gitu kayak teman-teman lain. Oke, Mbak Fadila ini merasa akrab, asik sama teman-teman baru Mbak Fadila nanti yang ada di kelas gitu ya. Iya. Mbak Fadila ini izin memberikan satu teknik konseling namanya asosiasi bebas. Nah Mbak Fadila boleh merebahkan diri yang enak gitu duduknya, terus habis itu memejamkan matanya untuk membayangkan apa sih cerita yang akan disampaikan nanti. Nah di sini tuh Mbak Fadila boleh menceritakan sebebas-bebasnya. Nanti kalau saya memberikan kata kunci, walaupun kata kuncinya terdengar aneh, Mbak Fadila boleh menjawab.
boleh menjawab sesuai dengan kata kunci yang telah saya berikan gitu. Itu gimana Bu? Nah, misalnya kalau Mbak Fadila bercerita kalau kenapa saya sulit berkenalan dengan orang baru. Kayak saya dulu pernah dikecewain sama orang baru, Bu. Nah, dikecewain sama orang barunya kayak gimana Mbak Fadila gitu. Oh gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kejadian dulu sih Bu. Kenapa saya bisa merasakan hal ini sekarang? Itu kejadiannya itu waktu aku SMP dulu kelas 8 kayaknya ya Bu. Itu tuh aku tuh deket sama temenku tuh dari kelas 7. Itu sama cewek lah ya, temenku kayak bestie banget gitu. Itu dari kelas 7 sampai kelas 8. Nah pas kelas 8 itu dia tuh tiba-tiba kayak ngejauhin aku gitu Bu. Aku tuh kayak bingung kenapa dia kok kayak gitu ke aku. Dan sedangkan aku tuh kalau ke orang lain tuh kayak bisa kayak kurang akrab gitu loh. Jadinya aku kayak sedih gitu, merasa nggak punya temen, kayak merasa walaupun di keramaian gitu pun saya tuh kayak selalu merasa sendiri seperti itu. Kan Mbak Fadila tadi deket sama temen cewek Ya. Dekat dengan sama teman cewek itu dari kelas 7. Iya. Nah, dari kelas 7 itu gimana hubungan Mbak Fadila dengan teman cewek tadi? Apakah baik-baik saja atau sangat dekat dengan Mbak? Sangat dekat Bu. Kita tuh kayak saling curhat gitu loh Bu. Gimana ya? Kita tuh kemana-mana selalu bareng. Kalau jalan-jalan selalu bareng, ke kantin bareng, masak bareng ke rumah dia gitu. Kadang dia ke rumah aku juga gitu Bu. Terus tiba-tiba dijauhin gitu kan rasanya kayak ada yang hilang gitu Bu. Oke, kan dijauhin ya Mbak Fadila ya. Apa yang kira-kira sebelum teman Mbak Fadila ini menjauhi sama Mbak, apakah Mbak Fadila dan temennya itu pernah ada tengkar atau berantem gitu? Kalau bertengkar juga enggak sih Bu. Jadi kejadiannya tuh kayak gini. Waktu kelas 8 itu kan karena di awal semester kita pertamanya duduk sebangku ya. Iya. Terus di pertengahan semester itu di rolling sama guru duduknya. Nah, dia tuh di depan sama temen yang lain gitu loh. Nah, aku jadinya pindah di belakang sama temen yang lain juga. Nah, semenjak saat itu dia tuh kayak semakin jauh gitu loh Bu sama aku, kayak nggak pernah bareng lagi, nggak pernah seakrab dulu gitu. Oh, jadi bisa disimpulin kalau pertemanan Mbak sama temennya Mbak itu renggang karena tempat duduknya di rolling itu ya. Temennya Mbak Fadila ini punya teman baru, sedangkan Mbak Fadila ini masih temenan sama dia, pengen temenan sama dia dan nggak pengen punya temen yang lain gitu. Apa bukannya nggak pengen punya temen yang lain sih Bu, sebenarnya juga pengen tapi saya tuh kalau ke yang lain tuh nggak bisa seakrab kayak sama dia gitu loh. Kayak gimana ya, kayak aku tuh kayak ada jarak gitu loh ke temen lain. Takutnya kayak kalau aku terlalu terbuka gitu, takutnya ada yang ngomongin di belakang lah atau gimana lah begitu Bu. Jadi aku kayak masih kurang percaya gitu sama yang lain. Oh, jadi Mbak Fadila, apa sih yang membuat Mbak Fadila ini sangat akrab sama temannya Mbak Fadila tadi dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Padahal Mbak Fadila itu juga udah nyoba buat temenan kan sama semuanya, tapi merasa kalau Mbak Fadila ini lebih akrab gitu sama temennya Mbak yang tadi. Gimana ya Bu, kalau anak sekarang tuh istilahnya kayak gini Bu, temen kandung gitu loh. Ibu tahu kan istilah itu? Apa itu Mbak? Temen kandung, sahabat kandung gitu. Ibu kan anak-anak sekarang gitu kan. Oh iya. Gimana ya? Itu aku tuh kalau ke yang lain tuh kayak sekedar ya udah temen gas gitu, nggak bisa yang sampai curhat itu nggak bisa Bu. Oh, jadi istilah temen kandung itu kayak misal kamu udah percaya banget sama udah udah plek gitu ya, udah dekat gitu kan, udah wis pokoknya plek ngono Bu. Ya kok bisa coba sih, kayak udah rekat banget gitu hubungannya.
Selama Mbak ini coba deket sama teman-teman Mbak yang lain, apa yang Mbak rasakan? Apakah berteman sama mereka itu menguras energi atau atau Mbak ini sering kayak dijauhi gitu, ngerasa sering dijauhi atau gimana? Enggak sih Bu, kayak gimana ya, teman lain pun baik ke aku Bu, tapi kayak itu sangat menguras energi aku begitu. Karena aku sendiri merasa kalau aku tuh kayak introvert gitu loh. Orang introvert tuh kan kalau udah kenal sama satu orang kan kayak wah gitu ya, kayak tergantungan jadinya ya itu. Tapi nggak tahu sih orang lain gimana, kalau aku sih gitu Bu. Berarti Mbak Fadila ini merasa cocok sebenarnya kan? Ya udah kayak udah cocok banget gitu loh Bu, terus tiba-tiba jauh itu kak, sakit hati mungilku ini. Selain sama temennya Mbak tadi, apakah Mbak Fadila punya teman lain selain yang deket yang klub gitu? Itu aku setelah 1 tahun apa ya, 1 tahun menghadapi itu kesepian itu, akhirnya waktu kelas 3 aku punya teman sih yang deket, teman baru gitu. Itu tapi ya kan sekarang kita juga beda sekolah, jadinya aku harus mengenal orang baru lagi gitu Bu. Gimana temennya Mbak Fadila yang di kelas 3 tadi? Apakah baik atau apa dia asik sama Mbak Fadila, jadi Mbak Fadila itu merasa nyaman sama dia? Baik sih Bu, karena dia juga kayak merasakan yang aku rasakan gitu loh Bu. Jadi kayak kita merasakan satu hal yang sama, kayak sama-sama dijauhi temen, terus tiba-tiba kita jadi bersatu gitu, jadi saling adu nasib gitu, terus jadinya bisa deket deh gitu. Oke, selama di SMP kan Mbak Fadila ini merasa nggak punya temen deket banget gitu kan, kecuali temennya Mbak yang di kelas 7 sama yang di kelas 9. Nah, terus apa yang membuat Mbak Fadila ini masih bisa sekolah? Kan biasanya kan kalau kita sekolah mesti kalau nggak ada temen itu mesti kayak lemes gitu kan Mbak ya? Bener banget, kayak orang nganggung Bu, kasian banget kan. Itu Mbak Fadila mengatasi cara malas ke sekolah karena nggak punya temen itu gimana Mbak Fadila? Tak kuat-kuatin aja sih Bu, karena aku kalau nggak sekolah juga kasihan orang tua gitu ya, mereka udah biayain aku, masa aku bolos sih, kan ya nggak mungkin banget. Aku tuh kayak ya udah kayak lebih nggak peduli gitu loh, gimana ya, kalau dia masih baik ke aku ya udah aku baik gitu. Tapi kalau dia sekiranya jelekin aku lah atau gimana lah, ya udah aku diem aja gitu loh, nggak langsung yang cut off gitu, nggak. Aku sebenarnya juga masih berhubungan baik dengan temanku yang kelas 7 itu, tapi ya ada jarak aja sih, lebih ke ada jarak sekarang, nggak kayak dulu lagi. Baik. Apakah kan tadi Mbak Fadila pernah bilang kayak dijelek-jelekin di belakang gitu ya? Apakah Mbak Fadila pernah merasa kalau dijelek-jelekin sama temen gitu? Yang jelekin tuh bukan temenku yang kelas 7, tapi malah temen barunya yang kelas 7 itu Bu. Jadi gimana ya, kan setelah rolling bangku tadi kan temanku yang itu punya teman baru. Nah teman barunya itu yang jelekin aku, jadinya temanku ini jauhin aku gitu Bu. Padahal kan dia nggak tahu tentang aku, kok tiba-tiba ngejelekin aku, itu kan nggak adil. Ya paham. Jadi berarti Mbak Fadila ini ngerasa kena fitnah gitu kan? Yes, benar sekali. Pas pertama kali Mbak Fadila kena fitnah sama teman barunya teman Mbak itu, gimana rasanya? Apakah pengen sedih atau pengen marah? Ya sedih Bu, kayak nggak terima, tapi aku nggak bisa apa-apa juga, karena itu ya hak mereka lah, mereka mau gimana juga aku nggak bisa larang juga sih Bu. Kalau pengen marah gitu, apakah pernah marah ke temennya Mbak? Aku tuh kalau ke orang lain tuh nggak pernah marah sih Bu, aku lebih marah ke diriku sendiri rasanya. Kenapa Mbak Fadila merasa pengen marah ke diri Mbak sendiri? Padahal kan itu bukan salahnya Mbak ya? Ya nggak tahu Bu, kayak aku tuh kayak jadinya kalau diperlakukan seperti itu jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu. Berhubung dengan nyalahin diri sendiri, apakah setelah lulus dari SMM Mbak tadi, semua yang telah Mbak alami
Mbak masih menyalahkan dirinya sendiri? Kalau untuk sekarang aku kayak lebih untuk menerima diriku sih Bu. Kayak aku tuh juga nggak boleh tuh terpuruk terus sama hal itu, karena ya ini udah beda nih temennya, pasti aku tetap optimis semoga mereka nggak kayak temanku yang dulu gitu. Tapi aku kayak di dalam hatiku kayak masih ada yang takut gitu loh. Bagus Mbak, kalau udah mulai optimis kan kita nggak bisa melihat pribadi satu orang sama satu orang lainnya, itu kan nggak bisa melihat mereka dalam diri yang sama gitu kan. Kalau untuk takut menurut saya wajar Mbak, karena siapa sih yang nggak takut sama orang gitu kan, apalagi itu orang baru. Nah, pas masuk kelas 10 ini gimana teman-temannya Mbak? Apakah mereka baik atau Mbak sudah mulai menemukan temen yang cocok sama Mbak? Asik-asik sih Bu temennya, aku deket sama beberapa temen gitu, temennya lebih asik dari pas aku SMA. Berarti ya Mbak ya, kan Mbak ini udah punya temen beberapa temen yang menurut Mbak asik. Nah, habis ini apakah ada rencana Mbak buat ngedeketin mereka, buat lebih mengenal mereka gitu kan? Mbak sama temen-temennya masih baru kenal, apakah ada pengen kenalan lebih dalam gitu? Pastinya itu juga aku pengen banget Bu. Mbak ini kan di SMP itu kayak susah berkenalan dengan orang baru gitu kan. Nah, di SMA ini Mbak dari yang Ibu tangkap ingin mencoba untuk berteman dengan berbagai teman gitu kan. Nah, semoga di SMA ini Mbak Fadila menemukan teman yang benar-benar teman gitu Mbak, yang satu frekuensi, terus yang asik sama Mbak, terus Mbak nggak merasa dikucilkan gitu. Ya benar sekali Bu, saya harapannya sih seperti itu Bu, karena aku nggak mau kalau kejadian yang tadi terulang, sakit banget rasanya. Oke. Karena waktunya juga hampir habis nih Mbak, terakhir apa setelah melakukan sesi konseling di sini gimana rasanya? Lebih lega sih Bu, karena aku kayak ke orang tua juga nggak pernah cerita tentang masalah temen. Orang tua aku ya udah taunya aku sekolah oke gitu, dan ya setelah cerita sama ibu aku jadi merasa lega gitu, punya teman cerita. Baik. Nah, kesan-pesan yang bisa Mbak Fadila dapat setelah konseling hari ini? Kesan-pesan saya tuh jangan terlalu terpuruk sama masa lalu ya Bu, karena kalau kita terpuruk tuh kita tuh nggak bisa berubah gitu loh. Kayak kita terus-terusan berfokus sama hal itu tuh kayak jadi kita menurun gitu semangatnya. Makanya kita tuh harus mencoba hal baru dengan harapan bahwa hal itu tuh bisa menjadi hal yang lebih baik di masa depan nanti, seperti itu. Iya, benar banget Mbak. Selain untuk mencoba hal baru, Mbak Fadila juga perlu menyaring teman-teman yang baru datang ke kehidupan Mbak, karena kan semua teman itu bisa dianggap teman, tapi nggak semua teman bisa deket sama kita gitu. Iya benar banget Bu, makanya itu suatu hal penyesalan saya, karena saya tuh terlalu percaya sama orang. Karena jamnya sudah habis, apakah Mbak Fadila ingin mengakhiri sesi konseling ini atau bisa kita lanjut di sesi konseling minggu depan? Nanti saya kirimkan nomor saya, nah nanti Mbak Fadila bisa chat. Minggu depan cerita lagi boleh Bu? Boleh banget. Oke, jadi ketemu minggu depan lagi ya Bu? Ya, nanti jamnya bisa ditentukan sendiri sama Mbak Fadila. Iya, nanti aku chat Ibu ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak. Oke Bu, terima kasih. Semoga Ibu sehat terus ya. Amin. Mbak Fadila juga semoga sehat terus. Oke Bu, terima kasih.